Bocah ini namanya George. Dari 4 bersaudara, cuma George yang badannya paling gede. Karena hidup miskin, sang ibu sampai harus membagi makanan jadi 5 agar semua bisa makan. Meski kehidupan keluarga mereka miskin, tapi ibu selalu mengajarkan anak-anak agar jangan mengeluh dan selalu bersyukur. Sebelum makan, ketika yang lain fokus berdoa, ekspresi George justru terlihat bete. Baginya, dalam kehidupan miskin serba kekurangan ini, Tuhan itu cuma omong kosong. Di sekolah, George ini anak yang pintar, tapi gara-gara miskin, dia sering direndahkan teman-temannya, bahkan gurunya sendiri. Dia juga sering diledek dengan panggilan George si miskin. Hari itu, George yang muak diledek terus pun akhirnya menghajar temannya, lalu pergi meninggalkan sekolah. 7 tahun kemudian, terlihat George kini sudah berusia 18 tahun. Akibat putus sekolah dan tak punya ijazah, George terpaksa mencari uang dari mencuri. Malam itu, waktu sedang beraksi, George kaget ternyata korbannya adalah polisi. Beruntung dia berhasil kabur. Di jalan pulang, dia tak sengaja melihat iklan TV. Ada asrama program khusus pemerintah yang menampung anak-anak putus sekolah. Di asrama nanti, semua akan dilatih skill bekerja, dapat makan gratis, serta dapat gaji bulanan. Melihat kesempatan itu, George langsung memberitahu ibu. Ibu pun mengizinkan. Ibu hanya berpesan jika nanti saat hidup mandiri ada masalah, George jangan pernah menyerah dan teruslah fokus meraih cita-cita. Apapun yang terjadi, pokoknya nggak boleh pulang sampai jadi orang sukses. Ucapan sang ibu barusan membuat George semakin semangat. Besok paginya setelah mendaftar, George mulai masuk asrama. Di kamar ketika membuka tas, George sangat senang ternyata ibu membelikannya sepatu baru dan selembar kertas pesan motivasi. George pun mulai belajar dengan semangat. Turn that up. When I'm trying to study. Waktu istirahat, George kaget kenapa sepatu barunya hilang. Saat makan siang bareng temennya yang bernama Desmond, George tak sengaja melihat sepatu pemberian ibunya dipakai si pencuri. Beruntung ada petugas bernama Doc datang melerai. Akibat membuat keributan sampai merusak pintu asrama, Doc terpaksa harus memulangkan George. Di mobil, waktu mau diantar ke halte bis, George terus memohon agar tak dipulangkan. Ia minta maaf sambil bilang kalau asrama ini adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Mendengar itu, Doc terdiam kasihan. Doc lalu menawarkan gimana kalau George jadi petinju. Dengan badan dan kekuatan sebesar tadi, Doc yakin suatu saat nanti George pasti bisa jadi atlet tinju.